Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 364. Kami akan segera selesai. Cheng Tingting membantu putranya berdiri dengan satu tangan dan menepuk punggungnya dengan tangan lainnya. Pemandu melihat Liang-Liang muntah dan pergi mengambil kantong plastik dari turis lain. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jalan tanah di tempat suci itu penuh berlubang. Roda kiri depan bas melewati lubang kecil dan miring ke kiri. Bas dengan cepat keluar dari lubang, dan terjadi sentakan kuat ke atas. Dampaknya cukup kuat, dan semua orang di dalam bas dapat merasakan tubuhnya terpental dari tempat duduknya. Saat berikutnya, Cheng Tingting menjerit tajam. Ah, Liang-Liang. Dia secara tidak sengaja melepaskan putranya ketika bas tersentak. Jendela bas hanya bisa dibuka sedikit, dan bukaannya tidak cukup besar untuk dilewati orang dewasa. Tapi Liang-Liang berusia sekitar 7 hingga 8 tahun, dan dia kurus. Dia juga mencondongkan tubuh keluar jendela, muntah-muntah ketika bas melaju ke dalam lubang. Benturan tersebut menyebabkan tubuhnya tersentak ke atas dan membuatnya terjatuh dari bas. Liang-Liang berteriak ketika turis-turis lain melihatnya jatuh dari jendela. Para turis tercengang. Kotoran, anak itu jatuh dari bas. Cepat selamatkan dia. Ini adalah suaka harimau. Cheng Tingting menjadi pucat dan menjulurkan kepala serta tangannya keluar jendela untuk mencoba meraih putranya. Tapi dia tidak bisa mencapai Liang-Liang, dan jendelanya tidak cukup besar untuk mendorong tubuhnya masuk. Tanahnya tidak keras, dan Liang-Liang tidak terluka parah akibat terjatuh. Namun, dia terkejut karena terjatuh dan duduk di sana, menangisi ibu dan ayahnya. Cheng Tingting berteriak kepada putranya. Liang-Liang, bangun, cepat bangun kembali, menangis, bungkam, bungkam. Liang-Liang hanya bisa menangis. Sopir dan pemandunya panik, mereka segera menghentikan bas dan melihat keluar bas. Wisatawan lainnya juga melihat keluar melalui jendela. Cheng Tingting berbalik dan berteriak, buka pintunya sekarang, saya ingin turun, tenang, kami berada di cagar alam harimau sekarang. Jawab pengemudi itu, anakku ada di luar, cepat lepaskan aku. Sopir itu melihat sekeliling dengan cepat dan tidak melihat satupun harimau. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, tetaplah di sini, aku akan pergi dan menyelamatkannya. Meski kebun binatang safari satwa liar ini baru dibuka baru-baru ini, namun pengemudinya berbeda dengan wisatawan. Para pengemudi telah menerima pelatihan tentang cara menangani kecelakaan mendadak sebelum mereka mulai bekerja. Sopir itu menarik napas dalam-dalam dan hendak membuka pintu untuk menyelamatkan Liang-Liang. Tapi tiba-tiba seekor harimau mengaum. Sopir kaget dan melihat seekor harimau Siberia keluar perlahan dari semak belukar. Harimau ini pasti tertarik dengan tangisan Liang-Liang dan menatap ke arah bas. Kotoran, ada harimau. Pemandu segera meminta cadangan melalui radionya. Sopirnya tidak berani membuka pintu bas, dan dia berkeringat deras saat melihat harimau itu dari kejauhan. Harimau itu menghadap ke pintu bas, yang juga merupakan tempat Dong Suebing, Yumeixia berada di sisi bas. Liang-Liang terjatuh dari sisi lain bas, dan harimau tidak dapat melihat Liang-Liang dari posisinya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang, dan bahkan Cheng Tingting menahan napas. Dia tidak berani berteriak karena dia takut harimau itu akan menyerbu tiba-tiba. Harimau itu tetap diam pada posisinya sambil menatap orang-orang di dalam bas. 1 menit, 2 menit, 3 menit orang-orang di dalam bas dan harimau itu masih saling memandang. Bantuan akan segera tiba. Namun beberapa menit kemudian, harimau itu bergerak menuju bas. Namun arahnya ke arah belakang bas. Harimau ini akan berputar di belakang bas. Oh tidak. Harimau itu mungkin telah menemukan anak itu. Kotoran. Itu semakin dekat. Liang-Liang, teriak Cheng Tingting. Sopir itu kembali ke kursi pengemudi dan berteriak. Tunggu sebentar. Sopir tersebut membalikkan bas, berharap dapat menghalangi jalan harimau dan menakutinya. Namun harimau itu tidak menyerah. Ia hanya berhenti sesaat dan bergerak maju dengan hati-hati. Setelah bas bergerak, Liang-Liang terlihat di depan harimau. Harimau itu menggeram, dan matanya tertuju pada Liang-Liang yang menangis. Cheng Tingting ketakutan dan berteriak pada harimau itu. Jangan mendekat, enyah. Harimau itu terus maju perlahan.
Dong Suebing juga khawatir dan melemparkan makanan ringan yang dibelikannya untuk Qian-Qian ke luar jendela. Di antara jajanan tersebut, ada sebungkus daging sapi kedelai yang sudah dibuka. Ia berharap hal ini akan mengalihkan perhatian harimau tersebut, dan wisatawan lainnya juga akan mengikuti jejaknya. Mereka mulai membuang makanan ringan daging keluar bas. Harimau itu melihat makanan ringan di tanah dan melanjutkan perjalanannya menuju liang-liang. Sopir melihat jajanan itu tidak berfungsi, dan segera memutar kemudi, berharap bisa menjatuhkan harimau itu. Namun harimau lebih lincah dibandingkan Bas, dan dengan mudah ia menghindari Bas hanya dengan melompat sebentar ke samping. Sekarang, harimau itu semakin dekat ke liang-liang, dan pengemudinya mundur untuk menghalangi liang-liang dari harimau. Namun pandangan harimau itu tertuju pada liang-liang dan terus bergerak maju. Semua orang khawatir. Yu Qian-Qian menangis dan memeluk ibunya erat-erat. Itu dia. Semua orang tahu anak itu tidak akan selamat. Liang-liang, teriak Cheng Tingting. Tolong selamatkan anakku. Tolong selamatkan dia. Tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimana kita akan menyelamatkannya? Jika kita membuka pintu, harimau itu mungkin akan masuk ke dalam bas, dan kita semua akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, meskipun kita berhasil turun dari bas, kita harus menghadapi harimau tersebut, dan bahkan jika kita bisa sampai ke liang-liang, bagaimana kita akan membawanya kembali ke dalam bas? Mustahil. Situasinya terlalu berbahaya. Sopir itu menarik napas dalam-dalam. Apakah ada yang punya pisau lipat? Tak satu pun turis membawa pisau. Gunakan sesuatu untuk memukul harimau itu. Ambil sesuatu yang berat, kata seorang wanita tua. Itu benar. Sopir mengeluarkan alat pemadam kebakaran dan melemparkannya ke arah harimau melalui jendela. Bam! Tapi dia merindukan harimau itu. Mengaum. Harimau itu menjadi gelisah dan mengaum dengan ganas. Kotoran. Sopir melihat harimau itu semakin mendekat. Dia segera membalikkan bas dan berbelok ke arah lain, membiarkan pintu bas menghadap liang-liang. Sekarang, bas hanya berjarak beberapa meter dari liang-liang, dan dia dapat kembali ke bas dalam beberapa langkah. Namun sebelum ada orang yang keluar dari bas untuk menarik liang-liang kembali ke dalam bas, harimau itu bergegas maju. Dalam sepersekian detik, harimau itu telah bergerak beberapa meter. Liang-liang memandangi harimau yang mendekat dan menangis. Bungkam, selamatkan aku. Bungkam liang-liang. Cheng Tingting berteriak kepada putranya melalui jendela. Dong Suebing mengepalkan tinjunya dan mengutuk dalam hatinya, sial. Saya seharusnya menggunakan beg lebih awal. Namun, dia tidak menyukai Duan Zhengan dan Cheng Tingting, yang tidak ada hubungannya dengan anak itu. Ketika liang-liang jatuh dari jendela, Dong Suebing tidak berpikir untuk menggunakan beg karena dia mengira anak itu akan diselamatkan. Namun tidak ada bantuan yang datang setelah sekian lama, dan harimau itu muncul entah dari mana. Kebuntuan dengan harimau ini berlangsung cukup lama, dan Dong Suebing hanya memiliki waktu kembali sekitar 6 hingga 7 menit. Sudah terlambat baginya untuk menggunakan kekuatannya dan hanya bisa menyaksikan harimau itu mendekati liang-liang tanpa daya. Dong Suebing adalah seseorang yang menganggap serius segala sesuatunya, dan dia merasa ini adalah kesalahannya dan sangat tidak nyaman. Jika dia segera menggunakan beg ketika liang-liang jatuh dari jendela, dia tidak akan berada dalam bahaya. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya. 6 meter 5 meter 4 meter. Harimau itu telah sampai di pintu bas dan menatap anak laki-laki itu. Mengaum tidak, wajah Cheng Tingting seputih seprai. Tidak, liang-liang, liang-liang. Harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar. Selamatkan dia. Seseorang, tolong selamatkan anakku. Cheng Tingting berteriak dan memukul jendela. Liang-liang, liang-liang, hiks-hiks bu. Liang-liang, yang masih tergeletak di tanah, mengulurkan tangan ke arah ibunya. Sial, Dong Suebing mengutuk dan berdiri. Buka pintunya. Sopir dan turis tercengang. Apa? Saya meminta Anda untuk membuka pintu. Sekarang, Dong Suebing berjalan ke pintu. Yu Meixia berteriak, Xiaobing. Sopir membuka pintu, dan Dong Suebing melompat keluar dari bas. Harimau itu hanya berjarak 3 meter dari liang-liang, dan Dong Suebing segera berada di depannya. Harimau itu mengaum dan menerkam ke depan. Siapa yang kamu takuti? Dong Suebing memarahi dan melepaskan tendangan ke depan. Semuanya tercengang dengan tindakan Dong Suebing.
Cheng Tingting memandang Dong Suebing dengan kaget. Dia tidak mengharapkan begitu banyak turis, dan orang yang dia benci itulah yang mengambil langkah maju untuk menyelamatkan putranya. Cheng Tingting mulai menangis. Di luar bas, pertarungan antara manusia dan harimau dimulai. Satu-satunya tujuan Dong Suebing adalah melindungi Liang-Liang dari harimau. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan dirinya sebagai umpan dan mengalihkan perhatian harimau. Itu sebabnya dia menendang harimau itu tanpa berpikir dua kali. Ini telah menjadi ciri khasnya sejak ia bergabung dengan keamanan publik. Tendangannya biasanya akan membuat lawannya kehilangan keseimbangan, namun kini ia menghadapi harimau Siberia. Tendangan Dong Suebing tampak lemah jika dibandingkan, dan harimau itu menghindarinya dengan mudah. Jantung Dong Suebing berdetak kencang. Harimau ini terlalu lincah. Harimau itu mengaum ke arah Dong Suebing, dan pandangannya tertuju pada Dong Suebing. Semua orang di dalam bas masih shock. Tidak ada yang menyangka Dong Suebing akan bergegas menyelamatkan bocah itu, dan dia sekarang menghadapi harimau itu tanpa bergeming. Dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk melakukan hal seperti yang dilakukan Dong Suebing. Yu Meixia berteriak pada Dong Suebing. Xiao Bing, kembali sekarang. Kakak laki-laki. Hiks Yu kian-kian menangis. Berlari, kakak, lari, berlari. Dong Suebing mengutuk dalam hatinya. Jika aku kabur sekarang, apa yang akan terjadi pada anak itu? Terlebih lagi, saya tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari harimau. Harimau itu beberapa kali lebih kuat dan lebih cepat dariku. Lengan atau kakiku akan dimakan bahkan sebelum aku sempat berbalik. Apa yang bisa kulakukan sekarang adalah bertarung melawan binatang buas ini. Liang-Liang menangis. Paman, membantu. Dong Suebing berteriak, lari kembali ke bas jika ada kesempatan. Kakiku sakit dan tidak bisa bergerak. Kaki Liang-Liang terluka karena terjatuh tadi. Seseorang, Dong Suebing berteriak sambil menghadap harimau itu. Bawa anak itu kembali ke dalam bas. Sopir mencoba turun dari bas. Dia melihat ke arah harimau itu, dan ketika dia hendak lari ke Liang-Liang, harimau itu berbalik dan mengaum ke arahnya. Ia menekuk kakinya dan terlihat seperti hendak menerkam ke arah bas. Dong Suebing segera berteriak, kembali. Sopir itu dengan cepat mundur ke dalam bas. Liang-Liang, Cheng Tingting masih menangis. Dengan adanya harimau, sulit untuk menyelamatkan anak itu. Hati Dong Suebing mencelos. Dia bergegas menyelamatkan Liang-Liang dengan gegabah dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Dia sekarang menghadapi harimau Siberia dewasa, dan dia tidak yakin bisa menang melawannya. Perbedaan antara dia dan harimau terlalu besar. Harimau ini setidaknya memiliki berat 250 hingga 300 kg dan beratnya 5 kali lipat dari berat Dong Suebing. Yang perlu dilakukan harimau hanyalah menerkamnya, dan tulang-tulangnya akan hancur. Tidak ada manusia yang bisa menerima pukulan seperti ini. Terlebih lagi, cakar harimau yang tajam akan merobek dagingnya dengan sekali gesek, dan akan berakibat fatal jika harimau tersebut menerkam dan menggesek Dong Suebing. Senjata harimau yang paling mematikan adalah gigitannya. Kebanyakan mangsa tidak akan selamat dari gigitan harimau, apalagi Dong Suebing yang kurus. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Semakin Dong Suebing berpikir, semakin dia merasa tidak berdaya. Tapi saat dia mendengar tangisan Liang-Liang di belakangnya, dia mengepalkan tinjunya. Sekalipun dia tidak bisa menang melawan harimau, dia juga tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak, Liang-Liang akan dibunuh oleh harimau. Tangisan Liang-Liang semakin melemah. Dong Suebing berteriak, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Tiba-tiba, Cheng Tingting berteriak dari dalam bas. Ketua Dong, hati-hati. Xiao Bing, mata saudari Yu memerah. Hati semua orang berdebar-debar saat melihat harimau itu menerkam ke arah Dong Suebing dan Liang-Liang secara tiba-tiba. Jika serangan sebelumnya sebesar Dong Suebing, kali ini benar-benar terjadi, dan harimau itu mengaum dan menggeram lebih keras. Dong Suebing menggerakkan tubuhnya ke kiri untuk menghindari serangan ini. Dia menghadapi harimau dan tidak akan menghadapinya secara langsung. Tapi kaki depan harimau itu, yang seharusnya meleset dari Dong Suebing, berubah arah sedikit dan memukulnya. Dong Suebing melompat ke sisinya untuk menghindari harimau itu dan terjepit ke tanah oleh cakar yang kuat. Dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya saat beban dan cakar harimau menekannya. Arggggh,
Wajah Dong Suebing memucat. Harimau Siberia mengaum dan menggigit tenggorokan Dong Suebing. Dong Suebing jatuh ke dalam kegelapan. Apakah saya mati? Apakah aku dibunuh seperti ini? Dong Suebing tahu dia bukan tandingan harimau itu, tapi dia tidak menyangka dirinya akan terbunuh begitu cepat. Bagaimana dia akan melawan harimau itu? Tidak mungkin aku bisa menang. Aku akan mati kali ini. Dong Suebing menutup matanya. Jika perbedaan antara dia dan harimau begitu besar, kecepatan dan kekuatannya tidak akan sebanding dengan harimau bahkan dengan kekuatannya. Di hadapan kekuatan harimau yang luar biasa, semuanya tidak berguna. Bagaimana manusia bisa menang melawan binatang? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Brengsek, apa yang kamu pikirkan? Dong Suebing, bagaimana kamu bisa takut pada harimau? Kamu sangat tidak berguna. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan lupa bahwa masih ada seorang anak yang harus kamu selamatkan. Jika kamu mati di sini, apa yang akan terjadi pada Liang-Liang? Cepat dan bangkit kembali. Harimau hanyalah kucing yang lebih besar, dan tidak ada yang istimewa. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.